Puji Tuhan, Bapak semua ya bertemu kembali pagi hari ini. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih pagi hari ini buat nafas hidup yang kau beri. Buat anugerahmu pagi ini. Buat anugerahmu sepanjang malam dalam istirahat kami dan pagi hari ini. Kami boleh nikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar, kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus, bicara atas kehidupan kami semua. Lewat firman Tuhan, iman kami bertumbuh. Mengucap syukur, kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak semua, satu minggu ini kita belajar tentang tema firman Tuhan, yaitu bicara tentang iman kunci kemenangan ya. Satu minggu hari ini Bapak Ibu semua ya, dari hari Senin sampai pagi hari ini Bapak Ibu semua ya. Dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, ada satu ayat hafalan yang menjadi tugas kita satu minggu ini, di mana ya, Ibrani 11 ayat yang ke-1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Dan tema renungan pagi ini adalah iman yang bertumbuh ya. Mari kita baca di 2 Korintus 10 ayat 15. Saya bacakan. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami ya. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Ya, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, bagi semua, iman adalah sesuatu yang dapat bertumbuh. Artinya, kalau kita hidup dan berjalan dalam iman, iman kita dari hari ke sehari akan semakin kuat dan tidak mudah goyah. Dan pagi ini kita akan bahas bahwa Tuhan menyediakan sarana-sarana untuk menolong pertumbuhan iman kita. Ya, ada 4 sarana yang hari ini kita akan pelajari yang Tuhan berikan untuk kita agar iman kita semakin bertumbuh. Ya, sarana yang pertama adalah melalui doa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 24, ketika para murid Yesus mendengar tentang tantangan yang harus mereka hadapi, karena iman mereka, satu yang mereka lakukan adalah berseru. Mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Ya. Dan sebagai akibat doa, seruan ini kepada Tuhan, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, itu terdapat kisahnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Doa merupakan saat kita bersekutu dengan Tuhan, dan semakin dalam kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita akan mengenal Dia. Amin. Amin, Bapak semua. Ya, semakin dalam kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita akan mengenal Dia. Ya. Dan pengenalan akan Tuhan inilah yang membuat kita semakin percaya kepada Dia. Dan iman yang teguh itulah yang membuat para murid tadi berani menghadapi tantangan. Ya, ini sarana pertama melalui doa, Bapak semua ya. Sarana yang kedua yang Tuhan berikan adalah melalui firman Tuhan ya. Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Kita juga mengenal Tuhan melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab ya. Dengan semakin banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Sehingga iman kita pun akan semakin bertumbuh. Ini adalah sarana yang kedua yang Tuhan berikan agar iman kita bertumbuh ya. Sarana yang ketiga, ya saudara-saudara, melalui persekutuan ya, melalui persekutuan bersama saudara-saudara seiman kita ya. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, 10 dan 12 ya ditulis, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai celaka orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, ya, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, bagi semua melalui persekutuan dengan sesama anak Tuhan,
kita dapat saling meneguhkan iman. Ya, apabila yang seorang dalam keadaan yang lemah, yang lain dapat menguatkan. Ya, dengan demikian iman dapat bertumbuh oleh persekutuan dengan sesama orang percaya. Ya, itu sarana ketiga. Sarana keempat bagi semua adalah melalui kesaksian. Dengan bersaksi, ya, membuat iman kita bisa bertumbuh. Ini adalah sarana keempat yang Tuhan berikan. Ya, salah satu senjata yang dipakai anak-anak Tuhan untuk mengalahkan iblis ialah perkataan kesaksian mereka. Ya, itu ada dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11. Ya, bila Anda bersaksi kepada orang lain tentang kasih Allah tentunya yang telah Anda alami dalam Yesus Kristus, bukan saja orang tersebut dapat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi iman kita, iman Anda pun akan semakin dikuatkan. Ya, sebab dengan bersaksi, demikian kita sudah mengucapkan kata-kata iman, ya, yaitu perkataan-perkataan yang berisi pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak semua, hari ini kita belajar bahwa Tuhan sudah memberikan 4 sarana dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dengan doa, ya, kemudian mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga lewat persekutuan dengan saudara seiman kita. Kemudian yang keempat lewat kesaksian. Ya, puji Tuhan. Baik semua, tiba dalam renungan penerapan untuk hari ini. Ya, saya akan bacakan buat Bapak semua, buat saudara-saudara. Ya, yang pertama, selama ini sudahkah Anda berdoa secara teratur setiap hari? Sudah apa belum Bapak semua? Ya, sudah ya. Kita punya doa-doa teratur setiap hari dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, selama ini sudahkah Anda menghadiri pertemuan? Ya, di kita ada humble group, ya, kelompok-kelompok sel secara teratur. Sudah ya Bapak semua ya. Kalau yang belum, ayo kita bergabung dalam humble group di lingkungan kita masing-masing. Ya. Yang ketiga, selama ini sudahkah Anda menghadiri ibadah minggu secara teratur? Ya. Yang keempat, sudahkah Anda memiliki teman di dalam gereja yang berhubungan akrab dengan Anda sehingga Anda dapat saling menguatkan iman? Ada Bapak semua yang berhubungan akrab? Mari kita akan saling menguatkan iman kita, ya. Yang kelima menjadi perenungan kita adalah, sudah pernahkah Anda bersaksi kepada orang lain mengenai kasih Tuhan yang telah Anda alami? Ya, yang keenam, adakah dari mereka yang menerima Yesus karena mendengar kesaksian Bapak Ibu semua? Ya, Bapak semua ya, itu adalah 6 perenungan kita untuk hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tanam ke dalam kehidupan kami. Roh Kudus bicara buat kami. Roh Kudus kuatkan kami. Ingatkan kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan sepanjang hari Tuhan, kami serahkan hidup kami. Berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Anugerah Tuhan, mujizat Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur buat firman-Mu. Kami melangkah di hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.